أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين سلام قولا من رب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana dia telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu juga Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah kita berbondong-bondong menuju ke rumahnya ini semata-mata menunjukkan rasa kehambaan kita yang dhaif ini di hadapannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita yang berhadir di sini adalah penghuni-penghuni surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang solat subuh ini, kami tak bosan-bosannya menyampaikan hadis baginda Muhammad SAW tentang fadilah dan keutamaan solat subuh. Man shallal bardaini dakhalal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga dua solat dingin. Ketika ditanya apa itu dua solat dingin, ya Rasulullah, solat subuh dengan solat asar. Ini memang berat, ini solat ini berat. Kalau solat subuh itu berat, tahulah kita itu apa beratnya. Asar itu apa Ustadz beratnya Ustadz? Biasanya kalau orang lagi bekerja, lagi sikit lagi mau siap, nggak mau ditundanya. Udahlah nanti aja sholat asar, masih lama lagi maghrib. Ya karena ditunda-tunda itulah. Ya, karena ditunda-tunda itulah nanti kena fawaidul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, orang sholat saja bisa cilaka, apalagi tak sholat. Orang yang sholat saja bisa celaka, apalagi tak sholat. Kenapa Ustaz orang sholat bisa celaka? Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ada tafsir yang lain, maka neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Loh kok bisa masuk neraka orang sholat Ustaz? Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang melalaikan waktu sholat. Sholat dia tapi dilalaikan waktunya. Sholat zuhur setengah 4, sholat asar jam 6, sholat maghrib setengah 8, sholat isya jam 4 pagi, sholat subuh jam 7 pagi. Memang dia sholat, waktunya dilalaikan. Mohon maaf, minum dulu, minum jolo. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya dilalaikan. Kenalah dia itu, kenalah dia celakanya itu. Nah, kita balik ke hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjaga dua solat dingin ini, yaitu solat subuh dengan solat asar. Ustaz, ini kok dingin? Apa memang waktu solat asar itu dingin? Tidak, karena di waktu solat asar itu adalah waktu di mana matahari tidak terik. Ini dalil kalau waktu sholat asar itu di mana matahari tidak terik, panas. Ya. Dakhalal jannah, maka dipastikan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita yang tetap komitmen dan tetap istiqamah melaksanakan sholat subuh dengan sholat asar dan sholat-sholat yang lain, 3 sholat yang lain, insya Allah dipastikan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Walaupun pula salawat dan salam kita sampaikan, ini sambil di-download nih bukunya nih, kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dialah merupakan panutan dan pedoman hidup kita, yang apabila kita ikuti jalannya kita akan selamat dunia dan akhirat. Namun bila kita melenceng dari ajarannya, sudah pasti kita akan jatuh ke kubang neraka Jahannam. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Seorang nabi yang kita harapkan syafaatnya di padang mahsyar, yang tidak ada syafaat kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 124.000 jumlah nabi, 313 orang jumlah rasul, yang termaktub namanya di dalam Al-Quran 25 orang. Yang termaktub nama-nama yang 124.000 orang ini, 313 orang rasul ini, yang hanya termaktub di dalam Al-Quran 25 nabi. Jadi nggak bisa kita katakan nabi itu jumlahnya 25. Oh, nggak bisa. Banyak nabi itu, rasul itu banyak, bukan 25 jumlah mereka, banyak. 124.000 jumlah nabi, 313 orang jumlah rasul. Dulu ulama-ulama sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ulama itu adalah nabi. Nabi itu adalah murid dari rasul. Rasul itu punya murid. Kayak pesantren ada kiai, ada santri-santrinya. Santri-santrinya itu punya ranking bagus, punya hafalan bagus, hafalan kitab bagus. Nah, jadi nabilah di kampungnya. Jadi nabilah dia di kampungnya. Makanya nabi itu belum tentu rasul. Nggak bisa nabi mendapat derajat rasul, nggak bisa, karena nabi itu menyampaikan syariat dari kiainya, menyampaikan syariat dari rasulnya, dari gurunya kepada penduduk kampungnya. Itu nabi dahulu. Nah, sedangkan rasul, mereka yang mendapatkan wahyu, mereka yang mendapatkan syariat atau menyambungkan syariat dari nabi, dari rasul-rasul sebelumnya. Jadi jangan kita bayangkan nabi itu cuma 25. Oh tidak, yang termaktub namanya dalam Al-Quran 25 orang. Sesungguhnya mereka itu banyak sekali. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, nggak ada lagi estafet kenabian, terputus. Nggak ada lagi estafet kerasulan, terputus. Jadi kalau ada orang yang mengaku diri dia rasul, sesat. Kalau ada yang mengaku diri dia nabi sekarang ini, sesat, fix sesat. Nggak ada lagi yang benar, itu fix sesat. Ya, memang betul, karena nggak ada lagi nabi dan rasul. Nabi dan rasul terakhir tuh diestafetkan, diselesaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi, difinishkan, selesai. Nggak ada lagi nabi dan rasul. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Rasulullah pernah bersabda, ya Rasulullah, dulu murid-murid rasul itu jadi nabi. Nah sekarang apa? Rasulullah bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Kok bukan para rasul, Ustaz? Kok nggak bukan para rasul? Karena nabi dulu adalah ulama di kampungnya. Nabi dahulu adalah ulama di kampungnya. Makanya bisa kita bedakan apa perbedaan nabi dan rasul. Nabi itu belum tentu rasul. Rasul itu sudah pasti nabi. Karena dia yang mendapatkan wahyu, dia yang mendapatkan syariat atau meneruskan syariat dari rasul sebelumnya. Nah, jadi ulama-ulama saat ini adalah pewarisnya para nabi, pewarisnya para nabi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita harapkan syafaatnya dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syafaat nanti di padang mahsyar kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nabi pun tak punya syafaat. Satu nabi pun tak punya syafaat di padang mahsyar. Ada nanti satu kaum minta syafaat. Kita mengetahui dalam hadis betapa dekatnya 1 mil jaraknya di kepala kita tuh matahari.
1 mil jaraknya. 1 mil itu berapa meter? 2.100 meter atau 2,1 kilometer jarak kepala manusia dengan matahari di padang mahsyar. Oh, pasti kausan. Pasti kausan, semuanya minta air. Nabi-nabi itu nggak ada air, nggak punya air mereka. Ada satu kaum, wahai Adam, engkau adalah makhluk yang pertama sekali diciptakan oleh Allah. Engkau sudah melihat Allah. Engkau adalah ayahnya para manusia. Berikanlah kami air. Haus sekali kami ini. Nanti di padang mahsyar begitu ada sebuah kaum. Ada mengatakan, aku nggak bisa, aku nggak punya air. Coba tanya itu sama si Nuh itu. Nuh itu adalah awal rasul pertama. Jadi Nabi Adam dengan Nabi Idris itu bukan rasul. Mengapa ustadz mereka bukan rasul? Mereka adalah nabi. Karena di zaman Nabi Adam dengan zaman Nabi Idris nggak ada yang kafir. Semuanya Islam, semuanya mukmin, semuanya bertauhid. Tidak ada yang kafir. Jadi rasul itu diutus kepada umat-umat yang kafir. Rasul itu diutus kepada bangsa-bangsa yang kafir. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, diutuslah nabi, diutuslah rasul. Rasul pertama di dalam Islam itu adalah Nabi Nuh. Rasul pertama. Nabi Adam, Nabi Idris itu, sebelum Nabi Idris ada namanya Nabi Sis. Tak termaktub di dalam Al-Quran. Nabi Sis itu adalah cucu dari Nabi Adam alaihissalam. Nggak ada yang kafir, nggak ada yang musyrik, nggak ada yang menyembah berhala, nggak ada sampai zaman Nabi Idris. Setelah meninggalnya Nabi Idris, ulama-ulama muncul dari Nabi Idris ini. Meninggallah ulama-ulama muridnya Nabi Idris, dijadikan berhala di zamannya Nabi Nuh. Di zamannya Nabi Nuh dijadikan berhala, disembah-sembah dengan patungnya itu. Mudah-mudahan dengan patung ulama ini dapat wasilahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pertama sekali Nabi Nuh diutus. Nabi pertama diutus di permukaan bumi ini, bergelar Rasul. Rasul pertama di permukaan bumi ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Adam sama Idris bukan Nabi, bukan Rasul, karena mereka adalah Nabi, statusnya Nabi yang belum ada orang-orang kafir di situ. Memang ada suhub Sis, ada kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Sis, cucunya Nabi Adam, tapi itu bukan untuk hanya kitab untuk beribadah saja. Suhub itu hanya kitab untuk berzikir, untuk berdoa, karena tidak ada yang kafir ketika itu. Meskipun Nabi Sis itu dikirimkan suhub dari Allah Ta'ala. Kan sebagaimana kita ketahui, Rasul itu pasti menerima kitab, pasti menerima suhub, pasti menerima ini, pasti dia Rasul. Namun di zaman Nabi Sis, karena tidak ada yang kafir, Allah turunkan suhub kepada Nabi Sis itu untuk pedoman mereka. Pedoman lah bahasa kita, pedoman untuk berzikir, pedoman untuk beribadah, pedoman untuk berdoa saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul pertama di dalam Islam. Jadi kaum nanti di padang mahsyar minta kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama, rasul pertama di dalam Islam ini, di dalam ajaran tauhid ini, berikanlah kami air. Nabi Nuh bilang, aku tak punya air. Coba pergi kepada si Ibrahim itu. Ibrahim itu Abul Anbiya. Ibrahim itu ayahnya para nabi. Dari Ibrahim inilah semua nabi sampai Rasulullah SAW dari keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebagaimana yang kita ketahui punya 2 putra. Putra pertama namanya Ismail, putra kedua namanya Ishak. Dari keturunan Ishak semua nabi Bani Israel, mereka membentuk bangsa namanya bangsa Bani Israel. Yakub, Ishak melahirkan Yakub.
Yakub melahirkan 12 orang. Di antara 12 orang ini ada Rasul namanya Yusuf alaihi salam. Di antara yang 11 tadi nanti melahirkan Musa, melahirkan Harun, sampai nanti melahirkan keturunan mereka Isa alaihi salam. Mereka membentuk bangsa namanya Bani Israel. Ada 2 kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka, dan suhuf-suhuf juga seperti begitu. Ya, kitab suci Taurat diturunkan kepada mereka, kitab suci Injil diturunkan kepada mereka, suhuf Musa diturunkan kepada mereka. Ya, supaya mereka ini tidak keras kepala. Kita mengetahui bagaimana kisah-kisah mereka di dalam Al-Quran, ya, yang selalu keras kepala, tidak mau mentaati perintah Allah, tidak mau menjalani syariat-syariat Rasulnya, nggak mau. Itulah namanya bangsa Bani Israel, membentuk bangsa Bani Israel. Dikirimkanlah rasul-rasul, diutuskanlah rasul-rasul kepada mereka agar mereka menyadari bahwasanya Allah Ta'ala adalah Tuhan semesta alam. Kemudian Ismail, dari keturunan Ismail hanya satu aja keturunan Nabi Ismail yang menjadi Rasul. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membentuk bangsa namanya bangsa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Mulanya bangsa Arab dengan bangsa Israel ini keluarga besar. Bangsa Arab dengan bangsa Israel ini bangsa besar. Namun yang lebih parah perilakunya dan keras kepala itu di Israel. Kalau di Arab tidak, meskipun di bangsa Arab ini orangnya keras, tapi hatinya lembut. Itu watak dari kedua bangsa ini. Nabi Ismail keturunannya nggak ada nabi, kecuali satu aja keturunannya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keturunan Nabi Ismail, membentuk bangsa namanya bangsa Arab. Sukses si Nabi Ibrahim ini membentuk 2 bangsa sekaligus, bangsa Arab, ya ayyuhal Arab, dan bangsa Bani Israel, ya Bani Israel. 2 bangsa ini ya hidup sejaman, ya hidup sejaman ketika itu, baik di zaman Nabi Ismail alaihissalam dan di zamannya Nabi Ishak alaihissalam, keturunan-keturunannya. Mengapa Ustadz? Mengapa banyak sekali nabi-nabi di keturunan Nabi Ishak? Karena bangsanya keras kepala. Diutuslah rasul-rasul kepada mereka. Bangsa Arab itu gak keras kepala, dinasehati saja sudah sadar. Itu bangsa Arab, dinasehati sudah sadar. Makanya diutus Nabi. Saya satu aja, karena mereka gak keras kepala. Bangsa Arab tetap juga, meskipun ada juga bangsa jahiliyah, tapi tetap menghormati tamu, akhlaknya tetap dijalankan, perilakunya tetap dijalankan. Ada lemah, meskipun akidahnya nanti di zaman Rasulullah itu seperti zaman bangsa jahiliyah, itu akidah mereka itu sangat-sangat luar biasa, bobrok. Makanya diutus Nabi Muhammad terakhir untuk mengislahkan mereka, untuk menyadari mereka. Bangsa Quraisy adalah cikal bakal dari merupakan cikal bakal dari keturunan Adnan, Nabi Ismail alaihissalam. Makanya bertubi-tubi diutus Rasul di bangsa Bani Israel, bertubi-tubi datang Rasul, datang Rasul, datang Rasul. Kenapa? Mereka keras kepala. Makanya banyak Rasul dan Nabi di bangsa Bani Israel. Keras kepala mereka, sampai sekarang pun keras kepala. Ya, sampai sekarang pun masih mencaplok 3000 tahun yang lalu kami dijanjikan tanah oleh Tuhan. Itu aja alasan mereka. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, jadi kaum ini minta kepada Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim, kami mintalah air ini di padang mahsyar. Aku nggak punya air. Coba pergi ke si Musa ini. Musa ini kalimullah. Dia bisa ngomong kepada Allah Ta'ala, selalu ngomong kepada Allah min wara'il hijab, di balik tirainya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah kaum ini, wahai Musa, mintalah air, minta syafaat. Aku tak diberikan syafaat oleh Allah Ta'ala, kata Nabi Musa alaihissalam. Coba pergi kepada si Isa Ruhullah. Mungkin dia punya air,
Ruhullah, roh Allah sendiri, pasti Allah berikan syafaat kepada dia otomatis. Pergilah kaum ini kepada Nabi Isa. Isa pun bilang, aku tak punya air. Kalau kalian mau minta air tuh, tengok tuh si Ahmad, tengok itu, miliaran umatnya lagi menunggu, lagi ngantri ngambil air. Kalau mau ngambil air itu si Muhammad itu, aku nggak punya air. Nabi Muhammad hanya diberikan inna a'tainakal kautsar. Hanya kepadamu lah ya Muhammad kami memberikan telaga Kausar ini. Jadi Rasulullah SAW, itulah yang Allah berikan syafaat. Syafaat beliau diantaranya itu tadi, telaga Kausar diberikan kepada umatnya, maupun meskipun umatnya pelaku maksiat besar, meskipun umatnya pelaku maksiat besar. Dosa apa yang paling besar ini? Meskipun dia dosanya membumbung tinggi sampai penuh langit ini, dia tetap berhak mendapat telaga Kausar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada, selama dia ceritanya itu adalah umat Nabi Muhammad, perilakunya bengis melebihi Fir'aun, maksiatnya luar biasa, mengalahkan maksiat orang-orang di permukaan bumi ini, tetap dapat syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi urusan surga neraka ya urusan Allah, bukan urusan Nabi Muhammad. Selama dia umatku dapat, meskipun dia pelaku dosa maksiat, pelaku dosa besar, dapat telaga Kausar itu. Surga neraka milik Allah. Kalau hanya sekedar minum silahkan, selama dia umatku silahkan. Nah ini dah luar biasa. Kemudian Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muhammad bin Salam, qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Zaid bin Wahab bin Abi Zubyan an Jarir an Abdullah qala Rasulullah SAW, syafaati li ahlil jaraimi yaumal qiyamah. Aku bukan, Allah tidak memberikan syafaat hanya telaga Kausar aja kepadaku, enggak, bukan, ada lagi syafaat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Apa itu Ustaz? Syafaatku bagi pelaku maksiat dosa besar pada hari kiamat. Ya Allah, pelaku dosa maksiat, dosa besar, aku berikan syafaat kepada umatku yang melakukan dosa besar di dunia ini. Ya Allah, sayang kali Nabi Muhammad kepada umatnya, sampai yang pelaku dosa besar pun Rasulullah memberikan syafaat. Syafaat dalam artian di sini, ini terserah kepada Allah Ta'ala. Yang punya surga neraka itu Allah Ta'ala, bukan kita. Rasulullah akan menggiring ini pelaku dosa besar dari umatnya. Rasulullah akan giring, ayo umat-umatku yang pelaku dosa, ayo ku bawa kalian menemui Allah Ta'ala, aku jaminannya, ayo. Digiringlah Rasulullah nanti oleh Rasulullah SAW, pelaku-pelaku dosa besar, maksiat dosa, umat-umatnya pelaku-pelaku dosa besar, digiring Rasulullah di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, kau memberikan aku syafaat, telaga Kausar sudah, dan kau juga telah memberikan aku syafaat kepada orang-orang pelaku dosa besar dari umatku. Ini umatku yang melakukan dosa besar, mana syafaatku? Nanti Rasulullah akan minta, akan tagih itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini umatku, ku berikan mereka syafaat. Terserah kepada Allah Ta'ala mau diapakan umat Rasulullah yang pelaku dosa besar ini. Kalau sudah mendapat syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap pelaku dosa maksiat yang besar, ya kita tahulah apa jawabannya. Kita tahulah apa jawabannya. Pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti bapak-bapak dan ibu-ibu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bukan berarti kita memang diizinkan untuk melakukan dosa besar di permukaan bumi ini. Memang betul Rasulullah memberikan syafaat kepada hamba-hambanya, betul, meskipun dia pelaku dosa besar, betul. Tapi
Ini semua tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak mau, kalau Allah nggak mau menerima, bagaimana? Masa kita masuk neraka, transit dulu masuk neraka? Mana mau kita transit masuk neraka? Kita mau masuk surga selama-lamanya tanpa transit di neraka. Wah, kita di permukaan bumi kena api udah menjerit, apalagi kena api neraka jahanam. Asap api neraka jahanam, sebagaimana di hadis tentang hadis Abu Thalib, ya, hadis Abu Thalib, kan paman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan dakwah baginda Nabi Muhammad pun tergantung di atas neraka. Asap neraka jahanam itu menyentuh telapak kakinya, itu udah menggelegak otaknya. Itu Abu Thalib. Ya, lagi-lagi kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita merasakan pelaku dosa, aku pernah melakukan dosa besar, ya bertaubatlah. Yang belum bertaubat, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat tersebut, insya Allah dosa-dosa yang telah lampau dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, seluruh kejahatannya dirubah menjadi kebaikan. Kejahatan yang telah lampau, kejahatan yang pernah dia buat, maksiat yang pernah dia buat sebelumnya, dia bertaubat, beriman dan beramal soleh, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah gantikan kejelekan maksiat-maksiat dia dengan kebaikan, hasanat. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami telah sampaikan, berkali-kali kami sampaikan kepada jemaah-jemaah, jangan suka menerakakan kaum muslimin. Nggak boleh kita menerakakan kaum muslimin. Kau penghuni neraka kau ini, penghuni neraka kau. Jangan menerakakan kaum muslimin. Menasehatinya untuk mengajak agar jauh dari api neraka boleh, tapi menerakakan kau neraka sama kau nggak boleh. Karena yang punya neraka dan surga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar menasihati kau, sholat kau, nanti masuk neraka, nggak apa-apa. Tapi jangan gara-gara dia tak sholat, kaum penghuni neraka kau ini, nggak boleh. Nggak boleh. Sesama muslim tak boleh menerakakan. Sesama muslim tak boleh menerakakan. Sesama umat Nabi Muhammad tak boleh menerakakan muslim yang lain. Kalau hanya sekedar nasihat boleh. Keluarkanlah zakatmu itu, nanti kamu di neraka kena gosok. Dalam Quran surah Taubah, keluarkan zakatmu itu, nanti keluar ular dari perutmu di neraka. Nanti boleh menasehati tentang neraka, boleh. Tapi jangan gara-gara satu perbuatan dia kita menerakakan dia. Penghuni neraka kau, nggak boleh. Nggak boleh kita menerakakan orang lain, ya. Orang kafir boleh kita nerakakan, tapi antar kaum muslimin, sama kaum muslimin tak boleh menerakakan, neraka sama kau, nggak boleh. Kalau hanya nasihat boleh. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menerakakan orang lain, berarti kita menafikan hadis syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan sengaja menafikan ucapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa maq'aduhu finnar. Yang menafikan, oh enggak ada sabda baginda itu, mana ada syafaat Rasulullah kepada orang-orang pelaku maksiat, enggak ada itu, enggak ada. Ini orang dengan sengaja, dan dia sudah tahu, sengaja dia mengucapkan itu, maka tempatnya hati-hati di neraka. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita enggak boleh menerakakan orang lain.
Ya. Tapi kalau untuk menasihati watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr, usaha-usaha dia untuk mendekatkan diri. Ustaz, apa sih usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala? Salat, berzikir. Kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, salat, baca Quran, berzikir. Aduh, sekarang membaca Quran payah Bapak. Payah. Teman saya udah umur 40 tahun, 50 tahun, tak ada yang bisa baca Quran. Baca Quran pun payah sekarang ini. Memang zamannya sudah betul kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti pada suatu saat Quran akan ditinggalkan. Quran akan ditinggalkan. Kita banyak melihat Quran dipajang di rumah sampai berdebu. Quran dipajang, ditinggalkan. Ya, kita banyak sekarang ini umur 50 tahun, 60 tahun pun tak bisa baca Quran. Ya, mahjuran. Quran itu ditinggalkan. Hanya mengutamakan terjemahannya daripada isi aslinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang hadis-hadis Rasulullah tentang akhir zaman ini sudah dan dikupas juga di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Di dalam hadis beliau itu ada cerita tentang akhir zaman. Tentang akhir zaman, kejadian-kejadian akhir zaman. Apakah ini benar adanya ataukah tidak? Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya bisa memprediksikan ucapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yang terakhir ini terkait tentang penyerangan Iran terhadap Israel. Penyerangan Iran terhadap Israel yang baru-baru ini kita saksikan di bulan Juni kemarin. Apakah ini adalah nubuat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kekuatan bangsa Iran? Kita hanya mengacu kepada sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan surah Muhammad ayat terakhir di ayat ke-38. Kemarin kami membahas ini di Masail Fiqhiyah, ya, di Masail Fiqhiyah di pesantren tentang tafsir surah Muhammad ayat ke-38 itu di akhir. Kalau terjemahannya ya tak ada tentang Iran, tak ada sedikit pun nggak ada tentang Iran, tentang Persia nggak ada. Tapi kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, Bapak dan Ibu lihat tafsir Ibnu Katsir, kalau ada terjemahannya tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau menafsirkan surah Muhammad ayat ke-38, surah Muhammad ayat ke-38, di situ ada kisah tentang Persia. Kisah tentang Persia. Nah, kisah ini berawal dari perang Khandaq. Bapak dan Ibu pernah dengar apa perang Khandaq? Mungkin yang pernah umrah menyaksikan di mana itu tempat Khandaq. Perang Khandaq terjadi di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. 5 Hijriah. Perang ini juga disebut dengan perang Ahzab, perang sekutu. Karena bangsa-bangsa Arab sudah palak, sudah greget, sudah panas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat kekuatan baru untuk menghancurkan kota Madinah. Bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Mereka membuat kekuatan baru, kekuatan sekutu-sekutu bangsa Quraisy 10.000 orang. Mereka datang ke kota Madinah untuk menghancurkan sehancur-hancurnya kota Madinah dan membunuh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat kekuatan baru. Di Mekah, bangsa Quraisy dibantu dengan sekutu-sekutu, ada dari Bani Kilab, ada dari Bani Huzail, semuanya bergabung. Ya, sudah marah, sudah emosi,
tentang dakwahnya Nabi Muhammad sekaligus balas dendam terhadap perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lain di mana kaum kafir Quraisy selalu kalah. Selalu kalah. Mereka membuat kekuatan. Terdengarlah kabar di kota Madinah. Kekuatan Madinah cuma 3.000 orang. 3.000 orang melawan 10.000 orang dengan perlengkapan perang yang sangat luar biasa hebatnya ketika itu. Melawan kaum muslimin 3.000 orang. Berkumpullah baginda Muhammad dengan para sahabatnya. Wahai para sahabatku, sebentar lagi 10.000 pasukan akan menuju kota Madinah. Akan menghancurkan kota Madinah sehancur-hancurnya, berkeping-keping. Berkeping-keping. Aku akan dibunuh. Kita kekuatan 3.000 orang. Hanya punya pedang tok dan panah. Mereka hebat. Mereka sekutu-sekutu bangsa Arab akan menghancurkan kota Madinah, bersatu padu menghancurkan kota Madinah. Ada usulan. Bagaimana kita ini? Apakah kita langsung menyerang mereka dengan kekuatan 3.000 orang pasukan ini? Atau ada usulan yang lain? Terdiam semua. Abu Bakar terdiam. Ya, dalam benak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya perang. Langsung perang. Face to face. Sebagaimana perang Badar, perang Uhud, dan perang yang lain. Perang. Kekuatan 10.000 melawan 3.000. Ini adalah dalil kuat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus berusaha dulu. Nah, mimpi saya mendoakan, wahai Jibril, sebentar lagi perang, kau halang-halangi dulu pasukan. Bisa aja kau angkat itu semua gunung-gunung menghantam 10.000, bisa ya. Tapi Nabi Muhammad nggak mau kayak gitu. Nabi Muhammad harus berusaha dulu. Nah, ini juga dalil untuk kita. Kita hanya jangan sekedar berdoa aja tanpa berusaha. Nggak ada ceritanya Nabi Muhammad minta bala bantuan kecuali Allah berikan bala bantuan kepada pasukan Nabi Muhammad. Mana ada Nabi Muhammad minta bala bantuan? Apa yang Allah perintahkan kerjakan. Namun apabila Nabi Muhammad dalam keadaan mendesak, sudah dilakukan, sudah berusaha, tapi mendesak, dia berdoa kepada Allah SWT, minta pertolongan. Nah, ini dalil kuat. Kalau kaum muslimin jangan hanya berdoa saja tapi tak berusaha. Ini contoh Nabi Muhammad perang Khandaq. Bermusyawarah beliau, kekuatan kita 3.000, mereka 10.000. Kayak mana kita ini? Kalau kita pakai nalar, Nabi Muhammad berdoa, bisa aja berdoa itu dikabulkan. Datang Jibril dengan pasukan malaikatnya, dihantamkannya gunung-gunung itu di Mekah itu hancur. Bisa saja. Tapi Nabi Muhammad nggak mau. Semuanya terdiam di musyawarah tadi. Terdiam semuanya. Tolhah pun terdiam. Ya, Khalid bin Walid pun terdiam. Ya, Khalid bin Walid singanya padang pasir terdiam. Ya, terdiam semuanya, nggak ada yang bisa menjawab kecuali satu. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bukan bangsa Arab, tidak berbahasa Arab. Al-Farisi artinya Persia, yang saat ini namanya Iran. Al-Farisi, orang Persia, datang ke kota Madinah, mengetahui Rasulullah SAW adalah seorang Rasul Islam. Si Salman Al-Farisi ini, dia bukan bangsa Arab, tak berbahasa Arab, kaumnya tak berbahasa Arab. Ya Rasulullah, aku ada usulan. Kami dulu di Persia, kalau menghadapi pasukan yang begitu hebat, yang begitu kuatnya, banyak pasukannya, sedangkan di kampung kami hanya sedikit pasukan kami, ya Rasulullah. Kami itu ada satu gagasan dan strategi militer dari kami. Apa kata Rasulullah? Silakan, apa itu strategi? Kami itu buat paret. Kami itu buat paret, ya Rasulullah.
dari ujung bukit ke ujung bukit yang lain kami buat paret besar, sehingga pasukan musuh masuk ke kampung kami nggak bisa. Kuda pun akan jatuh di paret itu. Wah, Rasulullah gembira. Wah, ini strategi militer luar biasa ini. Kita pakai ini usulan Salman Al-Farisi. Usulan Salman Al-Farisi membuat Rasulullah senang, gembira. Inilah usaha kaum muslimin ketika itu membuat paret. Khandaq itu artinya paret. Paretnya dalam, sehingga kalau misalnya kuda akan lompat pasti jatuh. Kuda sekencang apa, setinggi apapun dia lompat pasti jatuh di paret itu. Ya. Nah, ini jaraknya jauh ya. Kalau kita lihat di di kota Madinah Khandaq itu, kalau di sini misalnya ini adalah kota Madinah, itu Khandaqnya itu di daerah Tanjung Merawa. Ya, Khandaqnya, paretnya itu di daerah Tanjung Merawa, Lubuk Pakam. Jadi jauh jaraknya. Nah, 10.000 orang ini nggak ada berpikir strategi militer luar biasa, nggak ada di bayangan 10.000 kafir ini, nggak ada bayangan 10.000 pasukan itu, nggak ada menyangka ini strategi militer Salman Al-Farisi, nggak ada sampai ke mereka, nggak terbayangkan di pikiran, nggak terbayangkan. Dan ini adalah strategi militer terbaru bagi bangsa Arab, nggak ada ceritanya buat paret. Strategi militer terbaru bangsa Arab tuh nggak ada ceritanya buat paret. Mau perang nggak ada, maunya face to face, hancurkan Madinah, udah gitu aja. Nah, ketika pasukan sudah sampai mendekati, taruhlah di Pakam sana, di sini Madinahnya, berhenti 10.000 pasukan. Mereka melihat kubangan paret yang besar, nggak bisa melewati kota Madinah. Karena jaraknya seperti di Pakam lah jauhnya. Waduh, kayak mana kita masuk ke kota Madinah ini? Berkemahlah mereka di situ. Berkemahlah mereka di situ 1 minggu. Allah kan usaha, Nabi Muhammad berusaha, baru Allah kirimkan bala bantuan. Allah kirimkan angin puting beliung, angin topan yang luar biasa. Allah kirimkan hujan sederas-derasnya, sehingga mereka nggak tahan pulang kampung, membawa harta, meninggalkan harta rampasan perang. Menanglah kaum muslimin tanpa peperangan. Usulan Salman Al-Farisi, orang Persia, bukan bangsa Arab. 10.000 pasukan kafir terbelangah. Mengeri kali strategi militer orang-orang Islam ini. Ngeri kali, nggak terbayangkan di otak mereka tuh ada paret sebesar itu. Ini kalau Salman Al-Farisi, ini ide dari dia. Alhamdulillah terselamatkanlah kota Madinah. Kalau udah ide dari dia, ya otomatis ya Allah mengilhamkan kepada si Salman Al-Farisi, menyampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah berusaha, Allah turunkan pertolongan. Alhamdulillah aman. Kota Madinah aman, tidak berkeping-keping. Allah jaga kota Madinah dengan usahanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. Nah, terkait tentang surah Muhammad ayat ke-38, kalau dilihat di terjemahan nggak ada tentang Persia ini, nggak ada tentang Persia, nggak ada tentang Iran, tidak ada. Namun tafsir Ibnu Katsir itu sangat detail sekali menjelaskan seterang-terangnya. Jadi ketika Rasulullah membaca ayat wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amthalakum, ayat terakhir sekali itu dalam surah Muhammad, di ayat terakhir, ayat ke-38, yang artinya begini: jikalau kalian berpaling, maka Allah akan menggantikan kaum selain kamu bangsa Arab, wala yakunu amsalakum, dan tidak seperti kalian bangsa Arab. Jadi Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan ayat ini kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan ayat ini kepada para sahabat yang bangsa Arab semuanya. Di samping beliau ada Salman Al-Farisi lagi duduk di samping beliau, di samping kanan beliau. Ya, di samping kanan beliau, beliau sampaikan, nanti kalian bangsa Arab adalah bangsa yang lemah. Di suatu saat nanti kalian adalah bangsa yang lemah, makanya Allah menggantikan posisi kekuatan kalian dengan bangsa lain. Naiklah Umar bin Khattab, selemah itu kami ya Rasulullah, selemah itukah kami ya Rasulullah sehingga kami lemah? Selemah, iya nanti akhir zaman kan lemah. Saudara kalian ditumbuk, kalian diam saja. Saudara kalian ditikam, kalian diam saja. Saudara kalian dihancurkan rumahnya, kalian diam saja. Allah gantikan dengan kaum yang lain. Allah gantikan dengan kaum yang lain. Kita lihat sekarang ini, wallahu a'lam bishawab. Apakah ini betul prediksi Nabi Muhammad SAW, membuat Nabi Muhammad 14 abad yang lalu tentang kelemahan bangsa Arab, sehingga Allah menggantikan posisi bangsa Arab dengan kaum yang lain? Umar bin Khattab tanya, siapakah umat itu ya Rasulullah yang akan menggantikan kami? Wa in tatawallau, jika kalian berpaling, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan menggantikan kaum selain kalian, bangsa Arab selain kalian, selain kalian bangsa Arab. Wala yakunu amsalakum, dan bukan seperti kalian, bukan seperti kalian. Umar bin Khattab nanya, bangsa siapa itu ya Rasulullah? Bangsa apa itu ya Rasulullah? Ini. Fadaraba biyadihi ala katfi Salman Al-Farisi. Rasulullah menepuk pundak Salman Al-Farisi. Ini dia. Apa kata Rasulullah? Haza wa qaumuhu. Inilah dia dan kaumnya. Inilah dia nih, Salman Al-Farisi. Ditepuknya nih, katibnya adalah bahu. Nih, ini dia orangnya. Haza wa qaumuhu. Inilah dia, si Salman Al-Farisi dan kaumnya bangsa Persia yang akan menggantikan posisi kalian. Tapi kalau dilihat terjemahan Qurannya tak ada begitu. Namun kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, jelas nampak sekali ini sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Salman Al-Farisi dan kaumnya akhir zaman yang akan menggantikan posisi bangsa Arab. Apakah ini yang kita saksikan 14 abad yang lalu? Nubuat Nabi Muhammad yang kita saksikan saat ini sama dengan yang disabdakan baginda Muhammad ketika beliau memukul pundak Salman Al-Farisi, haza wa qaumuhu. Apakah ini benar? Mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan benar. Karena setiap sabda baginda Muhammad tentang akhir zaman rata-rata benar. Tentang perzinahan dilakukan seterang-terangnya benar. Tentang judi benar. Jadi nubuat Nabi Muhammad tentang akhir zaman itu rata-rata benar semuanya. Termasuklah ini tentang Salman Al-Farisi ini dan tentang kaumnya Salman Al-Farisi bangsa Persia. Dulu belum ada namanya Iran. Dulu namanya Persia, sekarang namanya Iran. Wah, kalau kita lihat saat ini, waduh, satu-satunya bangsa yang bisa menyerang Israel itu ya Iran. Iran itu punya nenek moyang Persia. Waduh, terakhir ketika Persia menghancurkan pangkalan militer Amerika di Qatar, udah menyerah semuanya, tutup peperangan, nggak ada lagi peperangan, sudah gencatan senjata. Setelah Iran menyerang pangkalan militer Amerika di Qatar, tutup. Nggak ada lagi perang. Nggak ada lagi perang sekarang. Nggak ada lagi perang sampai sekarang. Gencatan senjata. Betul kata Rasulullah SAW. Inilah dia dan kaumnya Salman Al-Farisi yang akan menggantikan kalian, posisi kalian, wala yakunu amsal. Meskipun mereka Syiah. Meskipun mereka Syiah.
meskipun mereka ajaran-ajarannya sesat, meskipun mereka ajaran-ajaran mereka sesat, bangsa Syiah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib, ya, yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhum jami'an, meskipun nggak semuanya, ya, ada beberapa sekte-sekte Syiah itu yang sangat-sangat ekstrim, mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha, tapi ada juga golongan-golongan dari Syiah ini yang tidak mengkafirkan para sahabat. Wala yakunu amsalakum. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi satu hadis yang sebagaimana yang bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui tentang akhir zaman. Kita nanti di akhir zaman akan bersatu padu. Di akhir zaman kita semuanya bersatu padu, enggak melihat siapa, dari mazhab apa, dari aliran apa, semuanya bersatu memerangi Yahudi. Ini kan baru satu nih, Iran memerangi Yahudi. Kita perangi Yahudi sampai benda-benda mati pun akan bicara, mendukung kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, Yahudi ada di balik rumah ini. Wahai kaum muslimin, Yahudi ada di balik dinding ini. Bunuh. Kecuali satu, pohon Gorgot. Satu benda ini yang nggak mau ngomong nanti. Satu pohon ini yang nggak mau ngomong. Tapi kan Nabi Muhammad telah memberikan kita clue. Berarti di mana ada pohon Gorgot, di situ ada Yahudi. Nah, Nabi Muhammad telah memberikan kita clue. Semua benda-benda akan bicara. Itu nanti di akhir zaman. Wallahu alam entah kapan. Ya, di akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang hadis akhir zaman baginda Muhammad SAW, ada juga termaktub di dalam kitab Adabul Mufrad juga tentang akhir zaman ini. Ya, ini membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita merinding. Mengapa merinding, Ustaz? Apa yang dinubuatkan dan diprediksikan Nabi Muhammad benar tentang akhir zaman. Yang membuat zaman dahulu kira-kira nggak mungkin Rasulullah, nggak mungkin, masa ada lagi tradisi jahiliyah muncul lagi. Ya kan sudah kita benam-benam, sudah kita tarik akar-akarnya. Tradisi jahiliyah udah kita tarik seakar-akarnya, masa muncul lagi? Ya nggak mungkin. Para sahabat tuh dibilang nggak mungkin nanti kafir, kan kita harus meyakini Nabi Muhammad. Tapi apa yang disabdakan Nabi Muhammad benar adanya tentang akhir zaman ini. Tradisi jahiliyah akan muncul lagi. Ya, dulu orang-orang jahiliyah membenamkan bayi perempuan hidup-hidup, dikuburkan hidup-hidup. Sekarang mau laki mau perempuan, bayinya di janinnya diaborsi. Udah lebih parah lagi. Jadi Nabi Muhammad, apa yang disampaikan Nabi Muhammad tentang akhir zaman ini membuat para sahabat geleng-geleng kepala. Dan ada juga ya komentar para sahabat, terutama yang ini tadi, Umar bin Khattab, masa kami lemah ya Rasulullah? Kami ini kuat. Siapa bilang kami lemah? Nanti kalian akan rasakan sendiri, bukan zaman kita. Nanti akhir zaman nanti. 14 abad ini, 14 abad kemudian, 14 abad kemudian terwujudlah apa yang diprediksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dia nabi, tahulah dia. Gempa di mana-mana, musibah di mana. Kemarin baru gempa kan? Kemarin gempa Medan baru gempa ini. Nah, gempa di mana-mana, musibah di mana-mana, pembunuhan itu udah kayak hewan bergelimpangan, udah biasa aja pembunuhan. Zina lagi merebak kemana-mana. Dulu orang-orang jahiliyah berzina di dalam kamar, ini tidak, berzina di luar kamar pun jadi, di tempat umum pun jadi. Jadi luar biasa. Kalau kita baca tentang hadis-hadis akhir zaman, merinding kita, karena Nabi Muhammad memprediksikan umatku akan begini, umatku pasti begini akhir zaman. Ya udah, ya terwujudkanlah. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
telah masuk solat isyraq. Kita selesaikan pertemuan kita, dan insyaAllah kita akan jumpa melanjutkan kembali hadis-hadis yang ada di dalam kitab Adabul Mufrad, yang berkaitan ya, yang isu-isu kontemporer ya. Nanti kita melihat hadis-hadis Adabul Mufrad yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer ya, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengimani baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semakin hebat keislaman kita, semakin istiqomah kita di dalam Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh yang mulia ini, para malaikat ada di dalam masjid ini, meskipun kita tidak melihat malaikat, kita tak melihat mereka, namun kita mengimani sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkataan beliau kita yakini itu adalah benar, meskipun kita nggak nampak. Contoh, malaikat ada di sini, kita nggak nampak, mana, nggak nampak, tapi kita mengimani apa yang disabdakan Rasulullah. Para malaikat itu ada di tengah-tengah majelis ilmu. Mereka mendoakan kita. Kita doakan kepada Allah Ta'ala, apa yang kita aminkan, diaminkan oleh mereka-mereka yang di tengah-tengah ini, oleh para malaikat ini. Dan setiap doa yang diaminkan oleh para malaikat, insya-Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, melalui majlis ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Rahman, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami ya Rahman. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami dan mendidik kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, melalui majlis ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Rahman, angkatkanlah segala macam penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Angkatkanlah segala macam penyakit dalam tubuh kami ya Rahman. Angkatkanlah segala macam penyakit dalam tubuh kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, melalui majlis ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Rahman, jadikanlah anak kami, cucu kami dan keturunan kami menjadi anak yang soleh dan solihah ya Allah, menjadi anak yang taat kepadamu ya Rahman, taat kepada Rasulmu ya Rahim, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya ya Dzal Jalali wal Ikram. Lindungilah kami ya Allah, lindungilah keluarga kami ya Rahman, lindungilah anak cucu dan keturunan kami ya Allah, lindungilah kami yang berhadir di Masjid Al-Furqan ini ya Rahman, lindungilah penduduk kampung kami ya Allah, lindungilah kampung kami ya Rahman, lindungilah kami semua ya Allah dari berbagai macam malapetaka, dari berbagai macam mara bahaya
dan dari berbagai macam godaan syaitan yang terkutuk ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang disampaikan kepada Ustaz. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu berkah dan bermanfaat, terlebih dapat berubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli. Sama-sama.